Perkenalkan, nama saya Paulina Arum dari Prodi Akuntansi 2019. Kita akan membahas tentang Indonesia di era digital. Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan era digital juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Karena sebenarnya masyarakat sendiri yang meminta dan menuntut segala sesuatu menjadi lebih praktis dan efisien. Namun, tentu ada beberapa dampak yang akan diterima dengan era digital tersebut. Pemerintah Indonesia apalagi di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Bagaimana tidak, Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020. Dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce mencapai 130 juta US dollar pada tahun 2020. Meskipun visi ini terkesan ambisius, namun pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mencanangkan target ini. Salah satunya alasan yang kuat adalah melihat fakta perilaku masyarakat Indonesia sangat berorientasi pada digital. Data ini diambil dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJJI, serta We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia berada di kisaran angka 52%. Dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari. Saat ini setiap orang sudah dekat dengan media. Namun hal itu tak lepas dari peran media konvensional yang mampu membawa perubahan peran media baru. Peran media baru itu memunculkan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan digital. Globalisasi juga membuat definisi kewarganegaraan semakin kabur. Orang semakin tergantung pada media, apalagi kita sebagai kaum milenial yang gak bisa lepas dari namanya media. Misal, banyak orang Indonesia, dia tidak tinggal di luar negeri, tapi mereka tahu apa yang terjadi di luar negeri. Melalui media, rasa kewarganegaraan dimediasi oleh media. Dengan kondisi ini tentu menjadi tantangan bagaimana memanfaatkan media baru tak hanya untuk tujuan normatif dan komersial, tetapi mendorong masyarakat mengambil peran untuk mengatasi permasalahan bangsa. Contoh nyata, saya mengambil contoh munculnya gerakan sosial yang dipelopori anak muda yang diawali dari media sosial menyangkut kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti yang terjadi di Mesir, Hong Kong, dan Indonesia. Gerakan sosial maupun solidaritas yang muncul juga kemudian menjadi gerakan yang mengglobal. Pemerintah melakukan transformasi digital sementara narasumber lain seperti Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Profesor Widodo Muktio menyatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan transformasi digital. Sesuai arahan dari Bapak Presiden kita Joko Widodo, tengah diupayakan untuk perluasan dan peningkatan infrastruktur penyedia internet. Adapun penyediaan internet itu di 12.000 desa atau kelurahan yang belum terjangkau layanan internet dari total sekitar 83.000 desa atau kelurahan. Saat ini, percepatan transformasi digital juga dilakukan melalui penyusunan roadmap, percepatan integrasi pusat data nasional, penyimpanan regulasi, dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia. Dan juga
Indonesia ini tuh nggak bisa dibandingkan dengan negara lain gitu loh, seperti Eropa atau Asia, karena kita memiliki banyak pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi pengalaman saya sebagai generasi milenial, saya tidak bisa lepas dari namanya media dan digital. Contohnya, bangun tidur aja saya sudah mencari gadget saya. Jadi digital dan media itu sudah melekat di diri anak milenial. Nggak membatasi anak milenial saja, kaum seperti orang yang lebih tua dari kita, sekitar umur 40 sampai 50 tahun juga mereka sering bermedia gitu loh. Dan kadang-kadang media itu tanpa disengaja juga menghasilkan sebuah cost buat kita, pemasukan buat kita. Jadi kayak misal kita membuat konten yang membuat tertarik gitu. Apalagi saya di dunia TikTok kan sangat kenceng-kencengnya sekarang nih. Jadi nggak sengaja kita membuat konten yang positif, membawa vibe yang positif, dan itu diterima baik dengan banyak orang. Tanpa kita sadari, media ini tuh menghasilkan uang buat kita. Jadi media ini, tapi kadang-kadang juga banyak orang yang salah menggunakan media. Jadi mereka menggunakan untuk kepentingan pribadi, untuk seperti menyebarkan berita yang hoax atau melebih-lebihkan suatu berita. Jadi pesan saya kepada masyarakat di Indonesia, apalagi generasi milenial yang masih kadang-kadang kan milenial itu belum bisa mendapatkan jati dirinya gitu loh. Jadi masih sangat gampang sekali untuk dilabui lah, katanya seperti itu. Jadi pesan saya kepada milenial, nggak hanya dengan milenial, tapi untuk masyarakat di Indonesia, lebih bijaklah dalam bermain digital, media, dan media sosial yang lainnya, agar menjadi kelancaran bagi kita semua. Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih dari saya, terima kasih.